Shalom adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu dengan Karya. Nah, sebelum kita sharing, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Tuhan buka hati kami supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar hari ini bukan cuma sekedar pengetahuan kami saja, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita Karya 2 minggu yang lalu? Masih tentang Daud dan Raja Saul. Nah, kali ini Karya mau mundur lagi nih ceritanya. Kalau kemarin itu sudah cerita tentang Daud dikejar-kejar sama Raja Saul. Nah, sekarang kita mau bahas lebih mundur. Kenapa sih Raja Saul mengejar-ngejar Daud? Kenapa begitu benci banget gitu ya? Nah, yuk kita buka sama-sama. Udah diambil Alkitabnya, 1 Samuel 18, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Kita baca sama-sama ya. Dari judul perikopnya saja udah kelihatan banget nih. Saul benci kepada Daud. Ayat yang ke-6, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar nih, kenapa sih Saul begitu membenci Daud? Ternyata ketika Daud pulang dari perang, perempuan-perempuan itu datang menyambut seperti biasa ya. Kalau terjadi kemenangan pasti semua orang bersukaria dan seluruh kota datang menyambut yang berperang, yang pulang perang gitu ya. Dan kebetulan kali ini yang pulang adalah Daud. Nah, Daud ketika mereka datang, mereka bilang begini, wah, Raja Saul kalau misalnya pulang perang dia mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Adik-adik tahu nggak sih berlaksa-laksa itu jumlahnya berapa kali lipat dari beribu-ribu? Ternyata ketika Karya baca, berlaksa-laksa itu ternyata 10 kali lipat lebih banyak. Wah, tentu saja Raja Saul ternyata kesel banget. Masa gua yang adalah raja dipujinya cuma beribu-ribu, sedangkan Daud bukan raja, berlaksa-laksa 10 kali lipat dibandingkan saya. Dia dianggap lebih hebat daripada saya. Saya nggak mau terima. Akhirnya dia berpikir, kalau sekarang rakyat memuji dia, nanti lama-lama jabatan saya pun dia ambil. Pertama dia ambil kebanggaan saya karena berhasil mengalahkan musuh. Sekarang nantinya dia akan mengalahkan saya dengan jabatan saya yang akan diambil. Kesel dia. Nah, sejak hari itu di ayat 9-nya, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki, selalu loh. Jadi setiap kali ngelihat Daud kesel, marah, keingetan bahwa wah, ini orang adalah orang yang menyebabkan dia lebih dipuji dibandingkan saya. Dia adalah orang yang menyebabkan popularitas saya turun. Itu yang membuat akhirnya Saul benci banget kepada Daud. Nah, dari sini kita mau belajar apa sih? Dari sini Karya mau ngajarin bahwa jangan pernah iri hati terhadap pujian. Jadi adik-adik, kalau ada pujian diberikan kepada kamu, bagaimana sih harusnya kita bersikap? Apakah kita harus bangga, merasa keren, kemudian merasa, oh, gue adalah orang yang paling layak nih terima pujian? Atau harusnya seperti apa? Nah, ini Karya punya 2 tips untuk menghadapi pujian. Seringnya kita dipuji, wah kamu pintar ya, wah kamu hebat ya, wah kamu cakep ya, wah kamu ganteng ya. Banyak sekali pujian-pujian yang diberikan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita terima pujian? Apakah kita harus bermegah diri? Apakah kita harus merasa, ya itu emang saya yang mampu, ya saya layak, emang saya seperti itu, atau seperti apa? Nah, yang pertama adalah tapi anggap pujian itu sebagai penyemangat, bukan sesuatu yang layak, yang wajib,
yang mesti kamu terima, tapi sebagai penyemangat. Jadi kalau misalnya diberikan pujian, bukan berarti bahwa wah saya memang hebat. Jangan bermegah diri, jangan merasa diri paling hebat. Tapi jadikan itu penyemangat. Yes, akhirnya apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan dihargai, dianggap. Jadi sebagai penyemangat kita. Sehingga itu tidak akan membuat kita iri gitu ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita terima pujian, jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Kalau misalnya kamu dibilang, wah kamu pinter ya, kemudian dia itu dipuji apa ya? Apakah dia dipuji hebat juga? Nah, itu jangan dibandingkan. Jadi apa yang layak kita terima, apa yang sudah kita terima ya sudah. Kemudian jangan dibandingkan dengan orang lain. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah celah buat iblis untuk memasukkan iri hati. Ada orang yang dipuji lebih hebat loh. Iblis akan berbisik, tahu nggak sih dia dipuji lebih hebat daripada kamu? Tahu nggak sih kalau dia itu dipuji, diberi sesuatu yang lebih lah dibandingkan kamu. Iblis itu paling pinter. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Makanya jangan berikan celah sedikit pun buat iblis. Jangan nanti sampai kita seperti Raja Saul yang akhirnya setiap hari hidupnya dipenuhi rasa dengki, rasa benci. Capek loh benci orang tiap hari. Kebayang nggak sih kalau kamu benci orang, kemudian kamu ngelihat dia, kamu sebel, apa yang kamu lakukan? Ngomel-ngomel atau menghindar. Itu kan capek ya. Padahal dia juga nggak ngelakuin apapun, nggak ganggu kamu, nggak nyakitin kamu, tapi kamu kesel aja. Kesel itu melelahkan loh adik-adik. Jadi yuk jangan pelihara rasa itu. Ketika pujian datang kepada kamu, jadikan itu semangat buat kamu. Dan yang kedua, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Seperti yang selalu Karya katakan, yang selalu Karya ingatkan, firman Tuhan katakan kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Tuhan ciptakan kamu spesial loh. Kalau misalnya kamu bisanya A dan kamu sudah lakukan yang terbaik, maka itulah yang terbaik yang Tuhan titipkan kepada kamu. Jadi kerjakan dengan maksimal. Jangan bandingkan, saya juga mau kayak dia. Sampai akhirnya muncul rasa benci. Karena tidak bisa mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Nah, jadi Karya sekali lagi ingatkan, yang pertama, kalau kamu menerima pujian, yang pertama jadikan pujian itu sebagai penyemangat buat kamu. Yes, minggu depan saya tetap harus berikan yang terbaik, pertahankan yang terbaik, supaya pujian itu benar-benar melekat di diri kita. Lalu yang kedua, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kalau dia bisanya A dan kamu bisanya B, ya sudah, setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Jangan pernah membandingkan. Oke, jadi kalaupun nanti kamu misalnya dia juara renang sedangkan kamu juara lari, ya sudah, jangan iri, emang kemampuannya renang dan kamu lari. Jadi kalau misalnya nanti tidak dipuji gara-gara kemampuan berenang, gak apa-apa. Karena memang kemampuannya bukan berenang, tapi berlari. Bisa ya adik-adik ya, Karya selalu percaya adik-adik ini adalah adik-adik yang luar biasa dan setiap firman yang diberikan pasti akan dilakukan. Oke, sampai di sini firman dari Karya. Kita mau tutup supaya setiap firman yang kita dengar itu melekat di dalam hidup kita. Dan bukan cuma melekat saja, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami diciptakan serupa segambar Kristus dan kami sudah diberikan talenta masing-masing dengan kelebihan kami masing-masing dan kami gak mau iri sama orang lain. Tapi kamu mau jadikan setiap pujian yang sampai kepada kami sebagai penyemangat buat kami, sebagai batu loncatan buat kami supaya tetap bisa lebih baik, bahkan lebih lagi. Dan kami tidak mau membandingkan hidup kami dengan orang lain karena kami tahu kami diciptakan spesial. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman ini boleh kami kerjakan di dalam hidup kami sehingga pada akhirnya Tuhan boleh dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai di sini firman-Nya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.